Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apti. Teman-teman, jika pada video sebelumnya saya bercerita mengenai kebun dapur yang saya miliki dan apa saja manfaat yang saya rasakan dengan memiliki kebun dapur tersebut, maka pada video saya kali ini saya ingin mengulas lebih lanjut mengenai apa itu kebun dapur dan apa saja karakteristik dari kebun dapur yang menjadi ciri yang membedakannya dari berbagai jenis kebun yang lain. Istilah kebun dapur merujuk kepada satu wilayah atau tempat yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal kita, di mana di tempat tersebut ditanami berbagai macam tanaman dari mulai buah-buahan, umbi-umbian, bumbu dapur, sayur mayur, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga. Adapun karakteristik dari kebun dapur yang menjadi ciri khusus yang membedakannya dari berbagai jenis kebun yang lain, pertama terletak pada lokasi. Jika jenis-jenis kebun yang lain lokasinya bisa saja berjauhan dari tempat tinggal kita, maka tidaklah pada kebun dapur. Lokasi kebun dapur haruslah sedekat mungkin dengan dapur kita. Dia akan berada dalam satu kawasan dengan rumah kita, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu yang segar untuk kita olah di dapur kita, akan dengan mudah dan cepat mengaksesnya dari dalam kebun. Karakteristik yang kedua dari kebun dapur terletak pada ukuran. Jika untuk beberapa jenis kebun seperti kebun sayur ataupun kebun buah, ukurannya bisa begitu luas, bisa sampai berhektar-hektar, maka tidak pada kebun dapur. Kebun dapur hanyalah sebuah kebun pekarangan yang luas wilayahnya bisa saja hanya beberapa meter persegi atau beberapa puluh meter persegi, tergantung dari luas tempat yang kita miliki dan kebutuhan harian rumah tangga yang kita butuhkan. Karakteristik yang ketiga dari kebun dapur adalah jenis tanaman. Jika untuk beberapa jenis kebun seperti kebun sayur dan kebun buah, jenis tanamannya akan sangat terbatas pada beberapa varietas saja. Tapi tidak pada kebun dapur. Kita akan menanam begitu banyak jenis tanaman yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga kita, tapi dalam jumlah yang secukupnya. Dan semakin banyak jenis tanaman yang kita tanam di kebun dapur ini, maka ekosistem yang berada di dalam kebun akan semakin baik. Lalu untuk yang keempat adalah intensitas perawatan. Ada satu jenis kebun yaitu hutan pangan yang ekosistemnya didesain menyerupai hutan. Diharapkan nanti ke depannya kebun bisa merawat dirinya sendiri sehingga mampu meminimalisir campur tangan manusia, maka tidak pada kebun dapur. Kebun dapur lokasinya berdampingan dengan tempat tinggal kita. Terkadang bagi saya pribadi tempat ini bukan hanya sekedar tempat menanam ataupun memanen apa yang saya perlukan di dapur, tetapi juga sebagai tempat saya menyalurkan hobi saya ataupun tempat kami berkumpul bersama keluarga, atau juga terkadang menjadi tempat kami menerima tamu-tamu kami untuk sekedar memancing ikan bareng atau masak bareng, dan juga menjadi tempat anak-anak kami bermain di kala sore hari. Sehingga kami tidak mengharapkan adanya jalan setapak yang berlumut yang membuat orang mudah untuk tergelincir, ataupun
rumput liar yang meninggi sehingga adanya binatang buas yang datang apalagi menetap di kebun kami, sehingga kenyamanan, kerapihan, dan keamanan dari kebun ini harus senantiasa terjaga dengan baik. Yang kelima adalah hasil panen yang diharapkan. Jika pada kebun produksi seperti kebun buah dan sayur mengharapkan hasil panen sebanyak-banyaknya dalam waktu tertentu, maka tidak pada kebun dapur. Di kebun dapur justru kami mengharapkan panen yang secukupnya tapi dalam waktu yang lebih berkesinambungan. Artinya kalau kita bisa panen 3 hari sekali, 2 hari sekali, bahkan setiap hari bisa panen, itu jauh lebih diharapkan dibandingkan kita panen dalam jumlah yang sangat banyak tapi hanya dalam satu waktu. Dan yang terakhir adalah tentang fokus dan tujuan. Jadi fokus dan tujuan utama dari kebun dapur bukan bagaimana bisa menghasilkan pangan yang sebanyak-banyaknya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa belajar untuk menghadirkan pangan yang sehat secara berkelanjutan. Bagaimana kita belajar untuk membangun pola hidup yang sehat, yang selaras dengan alam. Bagaimana kita belajar mengamati setiap benih itu tumbuh, setiap tanaman bisa menghasilkan buah, setiap daun yang tua bisa berjatuhan dan kemudian hinggap di tanah, diurai dan kemudian menghasilkan kehidupan yang baru. Bagaimana untuk segenggam makanan yang kita makan itu membutuhkan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Tanah, air, angin, udara, cahaya matahari, serangga, mikroba, tangan terampil dan keringat para petani dan pedagang. Yang dengan berproses di kebun tersebut mudah-mudahan kedepannya bisa lebih memahami dan menghargai setiap hal yang menghantarkan sepiring makanan bisa hadir di meja makan kita. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika bermanfaat, mohon berkenan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.